Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 di sini dengan anggota Anissa Soleha Nurrahim dengan NIM 316, Dewanti Aryas Pramesti dengan NIM 337, Bilqis Nora Ayade dengan NIM 342, Imam Satria dengan NIM 375 dan Muhammad Muhaimin Ramdhani dengan NIM 388. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pertahanan keamanan Korea Selatan terhadap ancaman nuklir dan militer Korea Utara. Jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Penjajahan Jepang di semenanjung Korea pada awal 1910 hingga Perang Dunia II berakhir pada 1945 adalah titik awal Perang Korea. Amerika Serikat dan Uni Soviet saling merebut semenanjung Korea setelah Jepang menyerah pada Sekutu. Pada tahun 1948, garis paralel ke-38 garis lintang yang melintasi semenanjung Korea telah memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan. Akibatnya, semenanjung Korea kemudian terbagi menjadi dua negara, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Setelah berpecah, Korea Utara menjadi negara sosialis yang dipimpin oleh Kim Il-sung dan didukung oleh Uni Soviet. Dan Korea Selatan menjadi negara kapitalis yang dipimpin oleh Syngman-rhee dan didukung oleh Amerika Serikat. Konflik ideologi antara Uni Soviet dan Amerika adalah faktor yang mendorong Perang Korea. Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara saat ini, mengatakan bahwa kekuatan nuklir Korea Utara hanya digunakan untuk pertahanan atau defense. Namun, jika diganggu oleh pihak lain, Korea Utara tidak akan segan menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya. Ancaman yang datang dari Korea Utara adalah nyata dan signifikan, dan merupakan masalah besar bagi sistem keamanan dunia. Pemerintah Korea Utara berulang kali mengancam akan menggunakan nuklirnya terhadap negara tetangganya atau Korea Selatan dan Amerika Serikat. Dari latar belakang tersebut, kelompok kami akhirnya membuat rumusan masalah bagaimana upaya Korea Selatan dapat meningkatkan pertahanan dan keamanan negaranya dalam menghadapi ancaman nuklir dan militer dari Korea Utara. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kerangka teori. Di sini kelompok kami menggunakan dua teori. Yang pertama teori realisme serta teori strategi keamanan. Teori realisme itu sendiri merupakan salah satu teori dalam studi hubungan internasional yang menekankan peran negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional, serta melihat interaksi antar negara didorong oleh kepentingan nasional dan juga kekuatan. Realisme memiliki beberapa prinsip, yakni negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, tidak ada otoritas tertinggi yang mengatur negara-negara, keputusan politik itu diambil berdasarkan penilaian rasional mengenai situasi saat ini dan bukan berdasarkan idealisme. Serta negara-negara berusaha untuk mencegah dominasi oleh satu negara atau aliansi yang membentuk aliansi dan meningkatkan kekuatan militernya. Nah, kaitannya teori ini dengan pembahasan itu dapat dijabarkan dengan merujuk pada prinsip-prinsip utama realisme dalam hubungan internasional. Beberapa bagian dari prinsip utama realisme yang diimplementasikan oleh Korea Selatan yaitu yang pertama, negara sebagai aktor utama. Dalam konteks ini, pemerintah Korea Selatan bertindak sebagai aktor utama yang mengambil keputusan agar dapat melindungi kepentingan nasionalnya. Keputusan tersebut melibatkan peningkatan kemampuan militer, kerjasama dengan sekutu, serta pengembangan teknologi pertahanan. Kedua, anarki internasional. Dalam sistem ini tidak ada otoritas supranasional yang dapat menjamin keamanan Korea Selatan. Negara harus mengandalkan kemampuan sendiri serta aliansi untuk memastikan keamanannya. Ancaman dari Korea Utara itu memiliki senjata nuklir serta kekuatan militer, menempatkan Korea Selatan dalam situasi di mana ia harus secara proaktif memperkuat pertahanan serta keamanannya. Ketiga, pragmatisme serta realisme politik. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Korea Selatan bersifat pragmatis serta didasari pada penelitian rasional terhadap ancaman yang dihadapi. Hal ini termasuk pembangunan teknologi militer canggih, penguatan angkatan bersenjata, serta strategi diplomatik yang bertujuan agar dapat mengisolasi serta menekan Korea Utara. Keempat, keseimbangan kekuatan. Dalam menyeimbangkan kekuatan militer dengan Korea Utara, Korea Selatan itu perlu meningkatkan kemampuan militernya sendiri serta memperkuat aliansi dengan negara-negara lain, terutama Amerika Serikat. Kedua, teori
strategi keamanan. Strategi pada awalnya hanya terkait dengan masalah militer. Salah satu penyebabnya adalah isu-isu keamanan. Di masa lalu, terutama bagi negara-negara yang sudah mapan, keamanan identik dengan pertahanan terhadap ancaman yang dari luar. Namun, ruang lingkup strategi kemudian meluas dengan memasukkan dimensi-dimensi non-militer, khususnya bagi negara-negara dunia ketiga. Dalam mengaitkan teori ini dengan pembahasan itu, ancaman yang dihadapi oleh Korea Selatan itu dapat dikaitkan dengan teori strategi keamanan. Strategi pada awalnya berfokus pada isu-isu militer serta keamanan dari ancaman luar. Dalam konteks Korea Selatan, ancaman nuklir serta militer dari Korea Utara merupakan ancaman eksternal yang signifikan. Ini saya akan membahas tentang keamanan dan pertahanan Korea Selatan. Perang antara Korea Utara dan Korea Selatan telah terjadi sejak tahun 1950 hingga tahun 1953. Namun hingga saat ini masih tidak ada penyelesaian yang menunjukkan secara jelas mengenai bagaimana keberlangsungan hubungan antara dua wilayah tersebut. Sejak tahun 1950, krisis yang terjadi di semenanjung Korea telah mengalami pasang surut yang seringkali memanas. Pada saat Korea Selatan diperintah oleh Kim Dae-jung, telah dibuat salah satu perjanjian perdamaian yang dimana bertujuan untuk menyatukan kembali Korea Utara dan Korea Selatan, yaitu dengan perjanjian Sunshine Policy. Korea Utara seringkali meningkatkan ketegangan di semenanjung Korea dengan tidak mengindahkan ancaman dari pihak internasional untuk tidak mengembangkan nuklirnya sebagai senjata dan keluar dari Non-Proliferation Treaty atau NPT. Hal tersebut lalu menimbulkan reaksi pihak Jepang yang dalam hal ini merasa terancam stabilitas keamanannya dengan memberi pernyataan jika akan menembak apapun objek tidak dikenal yang ada di wilayahnya. Selain dari itu, Amerika Serikat dan Korea Selatan juga bereaksi dengan mengandalkan latihan militer bersama. Kemajuan yang terjadi dalam hubungan antar major power dapat kembali lagi dimulai dari nol akibat situasi yang terjadi di semenanjung Korea, terutama akibat nuklir Korea Utara. Apabila terjadi perang di semenanjung Korea, selain dapat menghancurkan negara-negara yang terlibat, juga mengganggu kestabilan politik internasional. Mencapai satu tujuan utama yang stabilitas di wilayah semenanjung Korea dan kemenangan bagi semua pihak. Hubungan luar negeri Korea Selatan dengan Korea Utara. Apa sih hubungan Korea Selatan dengan Utara itu? Seiring dengan perkembangan nuklir Korea Utara yang semakin berkembang ini, sekaligus telah menjadi krisis nuklir sejak 2002, kekhawatiran Korea Selatan mengenai pertahanan keamanan semakin menjadi. Perkembangan nuklir Korea Utara otomatis menjadi ancaman tersendiri bagi Korea Selatan karena wilayahnya yang berdekatan dengan Korea Utara. Selain itu, persetujuan nuklir Korea Utara semakin berkembang ke arah invasi, meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Korea Selatan juga berusaha mengambil langkah-langkah untuk melindungi bidang pertahanan dan keamanannya dari ancaman nuklir Korea Utara. Karena keadaan dan situasi yang penuh dengan ketegangan setelah pengembangan nuklir Korea Utara, pasang surut konflik yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan yang dimulai sejak tahun 1950 hingga pada era kepemimpinan Roh Moo-hyun dan era kepemimpinan Lee Myung-bak yang menciptakan banyak kerjasama yang terjalin dan konflik yang terjadi antara kedua negara. Hubungan dan konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan mulai terjadi pada saat terjadinya perang antara Korea Utara yang berusaha menginvasi Korea Selatan yang berujung dengan keikutsertaan PBB dalam proses pembagian wilayah utara dan selatan pada tahun 1950. Konflik antara kedua negara semenanjung Korea terus berlanjut hingga munculnya gagasan untuk menyatukan Korea Utara dan Korea Selatan yang dikenal dengan Sunshine Policy. Sunshine Policy menjadikan hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan menjadi membaik dan kebijakan penyatuan dua Korea dan kebijakan bantuan terhadap Korea Utara selama pemerintahan Roh Moo-hyun. Hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan terus berkembang. Korea Selatan berusaha memperbaiki hubungan dengan Korea Utara dengan mengambil kebijakan yang membantu Korea Utara. Sedangkan penggantian pemimpin Korea Selatan dipimpin oleh Lee Myung-bak dan memiliki perspektif yang berbeda dari pemimpin sebelumnya. Lee Myung-bak
menghentikan bantuan terhadap Korea Utara dan menerapkan kebijakan yang lebih provokatif, mengancam akan menghentikan program nuklir Korea Utara. Korea Utara menanggapinya tindakan provokatif Korea Utara dengan mengancam dengan rudal nuklir dan mengancam akan menghentikan program nuklir Korea Utara. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Korea Selatan dalam ancaman nuklir Korea Utara. Ketegangan di semenanjung Korea semakin meningkat semenjak tenggelamnya kapal Angkatan Laut Korea Selatan yang bernama Chon'an, yang selanjutnya diikuti oleh penembakan artileri Korea Utara di Pulau Yeonpyeong pada tahun 2010. Korea Utara yang terkenal sebagai pemimpin yang handal dalam berdiplomasi terus mencoba untuk memperluas program senjata nuklirnya. Namun sebagai bagian dari Traktat Non-Proliferasi Nuklir, Korea Utara melakukan uji coba nuklir pada 12 Februari 2013 yang menghasilkan sanksi baru dari PBB. Resolusi Dewan Keamanan 2094 Tiongkok yang selama ini mendukung Korea Utara mendukung sanksi ini karena merasa kepentingan nasionalnya akan terganggu jika terjadi konflik baru di semenanjung Korea. Hal inilah yang menjadi penyebab dari kemarahan Korea Utara sehingga selanjutnya Korea Utara secara sepihak menarik diri dari perjanjian gencatan senjata antara kedua Korea yang ditandatangani pada tahun 1953. Memutus jalur komunikasi dengan Seoul, serta mengancam akan segera menyerang Amerika Serikat dengan senjata nuklir. Korea Utara telah beberapa kali menarik diri secara sepihak dari perjanjian gencatan senjata tersebut pada berbagai kesempatan, serta sedikitnya 2 kali memotong jalur komunikasi dengan Seoul dalam kurun waktu 10 tahun ini. Dilanjutkan dengan dilema keamanan Korea Selatan terbentuk karena ancaman nuklir Korea Utara. Keinginan Korea Selatan untuk meningkatkan pasukan militer dan meningkatkan keamanan negaranya berkurang untuk menanggapi ancaman nuklir Korea Utara. Korea Selatan melakukan 2 hal, meminta jaminan payung nuklir dari Amerika Serikat dan memperkuat aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan, serta meningkatkan pertahanan konvensional. Reformasi militer besar-besaran yang sedang dilakukan di seluruh dunia bertujuan untuk mengembangkan senjata teknologi tinggi untuk menghadapi situasi baru dan menjaga kepentingan nasional masing-masing negara. Beberapa negara telah menyesuaikan kebijakan dan strategi militer mereka agar di tingkat regional. Meskipun pertumbuhan ekonomi di Asia Timur belum sepenuhnya stabil, beberapa negara telah menggunakan peningkatan ekonomi mereka sebagai peluang untuk mengembangkan kemampuan militer mereka dengan alasan bahwa kekuatan militer adalah instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasional dan meningkatkan keamanan, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam melindungi negara dari ancaman subversi dari Korea Utara. Korea Selatan merespon ancaman dari perang nuklir Korea Utara dengan meminta jaminan keamanan nuklir dari Amerika Serikat dan memperkuat hubungan aliansi dengan mereka, sambil meningkatkan kemampuan pertahanan konvensional. Namun dengan meningkatnya ancaman nuklir dari Korea Utara, Korea Selatan terpaksa mulai mengembangkan program misil dan nuklir untuk mengantisipasi serangan dari Korea Utara. Pada masa pemerintahan Kim Dae-jung, Korea Selatan mendirikan Community for the Promotion of Defense Reform dan merancang 5-year Defense Reform Plan pada April 1998 untuk menciptakan angkatan bersenjata yang kuat, memperluas teknologi informasi di sektor pertahanan, dan membangun angkatan bersenjata yang rasional, efektif, dan ekonomis. Presiden Kim Dae-jung juga mendukung reformasi organisasi dengan menciptakan sistem komando nasional di berbagai bidang dan memfokuskan pada aplikasi teknologi informasi di sektor pertahanan. Selain pengembangan nuklir, Korea Selatan juga menerapkan kebijakan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negaranya yang didasarkan pada 2 tingkat ancaman nasional, yaitu runtuhnya keseimbangan kekuatan internasional di kawasan Asia Timur dan ancaman dari Korea Utara.
Kebijakan saat ini tidak hanya melibatkan aspek militer, tapi juga melalui kerjasama internasional dan upaya perdamaian yang didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi dilema keamanan dan menjaga kepentingan nasional Korea Selatan. Perang antara Korea Utara dan Korea Selatan telah terjadi sejak tahun 1950 hingga tahun 1953. Namun hingga saat ini masih tidak ada penyelesaian yang menunjukkan secara jelas mengenai bagaimana kelangsungan hubungan antara dua negara tersebut. Sejak tahun 1950, krisis yang terjadi di semenanjung Korea telah mengalami pasang surut yang sering kali memanas. Korea Selatan berusaha mengambil langkah-langkah untuk melindungi bidang pertahanan dan keamanannya dari ancaman nuklir Korea Utara karena keadaan dan situasi yang penuh dengan ketegangan setelah pengembangan nuklir di Korea Utara. Dilema keamanan Korea Selatan terbentuk karena ancaman nuklir Korea Utara, yang membuat Korea Selatan berkeinginan untuk meningkatkan pasukan militer dan meningkatkan keamanan negaranya yang masih kurang. Korea Selatan merespon ancaman dari program nuklir Korea Utara dengan meminta jaminan keamanan nuklir dari Amerika Serikat dan memperkuat hubungan aliansi dengan mereka meningkatkan kemampuan pertahanan konvensional. Selain pengembangan nuklir, Korea Selatan juga meningkatkan dan juga menerapkan kebijakan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negaranya yang didasari pada dua tingkatan ancaman nasional, yaitu runtuhnya keseimbangan kekuatan internasional di kawasan Asia Timur dan ancaman dari Korea Utara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.